Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan saling mengingatkan dan dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit dakwah dengan tema Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Islam itu bukan hanya agama ibadah pada yang sering kita lakukan, teman-teman sekalian. Yang kita tahu kan itu Islam itu hanya ibadah, puasa, zakat, naik haji. Terus padahal zakat itu lebih dari itu. Islam adalah aturan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 28, apa itu? Ya, itulah wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk menyerahkan Islam secara kafah, secara total, bukan sebagai setengah. Artinya, Islam tidak boleh dipilih-pilih, bukan hanya ibadah tetapi juga akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan kepemimpinan dan pemerintahan. Terus Islam juga mengatur kehidupan dengan Allah dan sesama manusia. Dan dalam Islam dan ada dua hubungan utama yang harus dijaga. Satu itu hablum minallah, apa itu kalian tahu? Enggak. Hablum minallah itu hubungan manusia dengan Allah. Terus yang kedua itu hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Salat kita tidak akan sempurna jika akhlak kita buruk, puasa kita tidak akan bernilai jika kita masih suka berbohong, menipu dan menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Surah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan akhlak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengatur kehidupan sosial dan keadilan kita dalam memeluk agama Islam ini. Islam juga sangat peduli terhadap penindasan, ketidakadilan, dan kesembarangan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah An-Nahl ayat 90, itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam Islam tidak boleh ada masyarakat maupun dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Islam dan kehidupan sehari-hari mengajarkan kita cara hidup yang baik mulai dari hal kecil hingga hal besar, dari bangun tidur, makan, bekerja hingga tidur kembali. Semua ada tujuan dan aturannya. Bekerja dalam Islam bukan hanya mencari uang, tetapi juga ibadah. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban dunia, tetapi juga jalan menuju surga. Bahkan senyum pun kita mendapatkan sedekah, nilai sedekah. Dan Rasulullah SAW bersabda, senyummu itu kepada saudaramu adalah sedekah. Betapa indahnya Islam. Semua kebaikan dinilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Tantangan umum Islam saat ini di zaman sekarang, tantangan Islam semakin besar. Banyak godaan yang menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, sosial media, pergaulan, dan gaya hidup hedon dan pemikiran yang memisahkan agama dan kehidupan menjadi ujian pada zaman ini dan pada kita semua. Islam sering dianggap kuno, tidak relevan, bahkan dituduh sebagai penghambat kemajuan, padahal justru Islam itu dia yang membawa rahmat dari solusi bagi semua umat muslim dan semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, solusi dari semua permasalahan hidup ini adalah kembali kepada Al-Quran, Sunnah, bukan hanya dibaca tetapi dipahami dan diamalkan. Kita pahami dari pedoman Islam ini, kita itu harus
kepercayaan, adil dan bersikap bertanggung jawab dalam setiap amanah. Perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Untuk teman-teman, sekian dari yang kita bahas ini. Mari kita jadikan Islam bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai jalan hidup. Islam bukan hanya di masjid, tetapi juga di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita, membimbing langkah kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam menjalankan Islam secara menyeluruh. Akhir kata, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan itu datang dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja tadi penyampaian sedikit dakwah yang saya berikan. Apakah teman-teman sekalian akan mengajukan pertanyaan? Oke, saya akan memberikan pertanyaan tentang materi yang dibawakan, yaitu apa makna Islam sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim, dan mengapa manusia membutuhkan pedoman hidup dari Allah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Herna? Baik, saya akan memberikan sedikit pertanyaan, yaitu bagaimana ajaran Islam membimbing kita dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Yang kedua yaitu bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti kebenaran, kasih sayang, dan keadilan bisa diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jawab pertanyaan dari Nining, yang apa makna Islam sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim? Pegang pakai tangan kiri. Manusia membutuhkan pedoman hidup dari Allah karena manusia diciptakan dengan keterbatasan. Akal manusia tidak selalu mampu membedakan kebenaran secara sempurna, dan hawa nafsu sering mendorong kepada kesalahan. Tanpa petunjuk dari Allah, manusia mudah tersesat dalam menentukan tujuan hidup dan arah perbuatannya. Pedoman hidup dari Allah memberikan arah yang jelas tentang tujuan dan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dengan adanya pedoman ini, manusia tidak sia-sia, tetapi memahami makna hidup serta bertanggung jawab di dunia dan di akhirat kelak nanti. Allah sebagai pencipta tentu paling mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-makhluknya. Selain itu, pedoman Allah menjaga kehidupan manusia agar tetap berada dalam kebaikan dan keadilan. Aturan-aturan yang diturunkan Allah melalui wahyu mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan bermartabat. Pedoman hidup dari Allah juga memberikan ketenangan batin dan solusi atas berbagai persoalan hidup ketika manusia berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ia memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi kesulitan, sehingga hidupnya lebih terarah, tenang, dan penuh harapan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua yaitu mengapa manusia membutuhkan pedoman hidup dari Allah. Makna Islam sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim adalah bahwa Islam dijadikan pegangan utama dalam menjalani keseluruhan aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau seperti mengatur ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia dan lingkungan. Setiap sikap, perkataan, dan perbuatan seorang muslim diarahkan oleh ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup memberi arah dan tujuan hidup yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya. Dengan tujuan ini, seorang muslim tidak hidup tanpa arah, melainkan memahami bahwa seluruh aktivitasnya belajar, bekerja, dan bermasyarakat dapat bernilai ibadah jika sesuai dengan tuntutan Islam. Selain itu, Islam membentuk akhlak dan kepribadian seseorang muslim. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak. Dengan berpegang pada Islam, seorang muslim mampu membedakan antara yang benar dan salah, halal dan haram. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Herna, yaitu pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam membimbing kita dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.
Makna Islam sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim adalah utama dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam urusan pribadi tetapi juga dengan sikap, perilaku, dan cara berpikir sehari-hari. Seorang muslim menjadikan ajaran Islam sebagai arah dan pegangan hidup mengambil keputusan baik yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Islam sebagai pedoman hidup mengajarkan tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah dan meraih ridhonya. Dengan memahami tujuan ini, seorang muslim tidak hidup tanpa arah, tetapi menyadari bahwa setiap aktivitas belajar, bebas, berinteraksi sosial dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan tuntutan Islam. Selain itu, Islam memberikan tuntutan tentang akhlak dan moral seperti kejujuran, amanah, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini membentuk kepribadian seorang muslim agar menjadi pribadi yang baik, bermanfaat, dan bertanggung jawab dengan berpegang pada Islam. Seorang muslim mampu membedakan yang halal dan haram, yang benar dan salah. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti kebenaran, kasih sayang, yang keadilan bisa diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Yaitu manusia membutuhkan pedoman hidup dari Allah karena manusia memiliki keterbatasan akal, hawa nafsu, dan pengetahuan. Akal manusia bisa salah, nafsu sering menyesatkan, dan pengalaman hidup tiap orang berbeda-beda, sehingga pada pedoman ilahi manusia mudah bingung menentukan mana yang benar dan salah. Pedoman dari Allah berfungsi sebagai penunjuk jalan yang lurus agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Allah sebagai sang pencipta lebih mengetahui hakikat manusia, tujuan hidupnya, serta apa yang membawa kebaikan dan kebaikan sejati. Karena itu, aturan dan petunjuknya selalu adil dan membawa masalah baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itu saja pertanyaan yang bisa jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.